Hai, saya Khairia dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkotika di Indonesia dalam perspektif hukum internasional dan nasional. Seperti yang kita tahu bahwa penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Banyaknya pengedaran gelap narkotika internasional yang tujuan pasarnya adalah Indonesia. Akibatnya, banyak narkotika jenis baru yang beredar di Indonesia. Korbannya tidak mengenal batas usia, bisa anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Efek buruk yang diterima oleh penggunanya tidak hanya bisa dirasakan oleh individu penggunanya saja, tapi bisa dirasakan oleh lingkungan sosialnya. Oke, kenapa sih Indonesia merupakan target pasar yang pas untuk perdagangan narkotika internasional? Selain karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis, yaitu ada alasan lain, yaitu karena Asia Tenggara merupakan penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia setelah bulan sabit emas. Bulan sabit emas ini adalah Afghanistan, India, Pakistan, dan Kolombia. Asia Tenggara disebut sebagai segitiga emas atau The Golden Triangle, yaitu di perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos. Segitiga emas ini menghasilkan 60% produksi opium dan heroin di dunia. Yang kedua adalah karena Indonesia merupakan great market and good price, yang artinya ketika menjual narkotika di Indonesia, mereka memperoleh keuntungan yang lebih besar dibanding negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Kabar buruknya adalah Indonesia sekarang tidak hanya sebagai konsumen dari perdagangan narkotika internasional. Indonesia sekarang telah memproduksi narkotikanya sendiri. Walaupun produksi narkotika yang dihasilkan oleh Indonesia tidak sebanyak narkotika yang masuk dari luar negeri. Akan tetapi, jika bahan dasar pembuatan narkotika tidak dibasmi, tentu besar kemungkinan bahwa Indonesia akan kebanjiran narkotika buatan sendiri. Adanya fakta bahwa penyebaran narkotika semakin meluas dan telah memakan banyak korban, Indonesia memperketat aturannya. Salah satu hukuman terberat dijatuhkan kepada pengedar dan bandar narkotika, yaitu berupa hukuman mati. Hukuman mati pertama kali dilakukan pada tahun 1995 di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, yaitu dilakukan kepada Chan Ting Chong, warga negara Malaysia, atas kepemilikan 420 gram heroin. Kasus vonis mati ini dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Narkotika tahun 1976. Kemudian, pada tahun 2018 terjadi 48 vonis mati. Pada tahun 2019 ada 60 kasus vonis mati, yang 8 diantaranya adalah warga negara asing. Lalu, apakah pemberlakuan vonis mati ini telah sesuai dalam perspektif hukum internasional maupun nasional? Dalam perspektif hukum internasional, ada yang mendukung adanya hukuman mati dan ada yang menolak adanya hukuman mati. Yang pertama kita bahas adalah yang menerima hukuman mati. Dalam Single Convention on Narcotic Drugs 1961 and Protocol Amending 1971 dan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance yang kemudian diadopsi pada tahun 1988 yang bertujuan untuk memberantas pencucian uang dari kejahatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Dua konvensi itulah yang kemudian menjadi pedoman untuk negara peserta untuk membuat undang-undang nasional narkotika di negaranya. Dasarnya, dua konvensi itu tidak mengatur secara khusus mengenai hukuman mati untuk pelaku narkotika. Tapi pada United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, pada pasal 3 ayat 1-nya, konvensi ini menegaskan untuk menyempurnakan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal dalam upaya mencegah dan memberantas organisasi kejahatan transnasional yang melakukan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Hingga itulah yang menjadi pedoman untuk negara peserta yang kemudian menerapkan hukuman mati. Karena kedua konvensi itu tidak ada satu pasal pun yang menyinggung adanya larangan memperlakukan hukuman mati. Adalah mendukung penghapusan hukuman mati atau yang menolak adanya hukuman mati. Tentu saja pihak yang menolak adanya hukuman mati ini menganggap bahwa hukuman mati ini telah melanggar hak asasi manusia, merujuk pada pasal 3 Universal Declaration of Human Rights yang mengakui hak untuk hidup atau the right to life. Hukuman mati ini merupakan isu yang kontroversial dalam International Covenant and Civil and Political Rights atau ICCPR
CCPR ini mengakui bahwa hak hidup itu merupakan hak yang tidak bisa dikurangi, disebutkan dalam pasal 6 ayat 1, ayat 4, dan ayat 5. Sebagaimana bunyinya pasal 6 ayat 1, yaitu setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun boleh merampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Namun pasal 6 ayat 2 menyebutkan, di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, putusan hukuman mati hanya bisa dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius, sesuai dengan hukuman yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut. Ini yang merupakan celah bagi negara peserta yang menerapkan hukuman mati, karena pasal 2 tidak melarang adanya hukuman mati. Ayat 2 maksud saya. Dan pada pasal 6 ayat 6 yang menjelaskan bahwa tidak ada dalam pasal ini akan diminta untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara pihak pada perjanjian ini. Artinya tidak ada waktu untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati. Artinya hukuman mati ini harus dihapuskan. Bahkan secara lebih tegas diatur dalam Second Optional Protocol the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Desember 1989 yang secara tegas melarang praktik hukuman mati. Lalu bagaimana pengaturan hukuman mati terhadap kejahatan narkotika dalam perspektif hukum nasional? Diatur untuk kejahatan narkotika, penerapan hukuman matinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang sanksi pidana mati tersebut tercantum dalam pasal 113 ayat 2, 114 ayat 2, 116 ayat 2, dan pasal 118 ayat 2, serta pasal 119 ayat 2. Yang kemudian juga dijelaskan dalam pasal 10 KUHP yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Terdapat 4 jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana denda, serta kurungan. Perlakuan pemidanaan yang terdapat dalam KUHP ini tetap dijalankan, akan tetapi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Narkotika mengenai kejahatan narkotika. Sekian penjelasan saya mengenai hukuman mati terhadap kejahatan narkotika di Indonesia dalam perspektif hukum internasional dan nasional. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.